Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewer? Dan apa kabar teman-teman subscriber dimanapun Anda berada? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan melakukan unboxing ya teman-teman. Kedatangan sebuah paketan dari Mas Yoga, Banyumas, Jawa Tengah. Seperti apa paketan itu? Langsung saja kita buka bersama-sama. Dibungkus menggunakan bubble wrap warna hitam. Kemudian ada lapisan tisu, 2 lembar tisu, dan ini berisi mustika kembang kantil teman-teman. Jadi ceritanya ini, historinya, suatu hari Mas Yoga itu jalan ya, maksudnya entah mau pulang ke rumah atau mau berangkat aktivitas dari rumah ya. Kemudian mau pulang teman-teman. Di tengah perjalanan Mas Yoga itu menemukan seorang gadis yang berusia kira-kira kelas SMP, kelas 1 SMP begitulah. Dan gadis itu menangis di pojokan rumah kosong di sebuah desa teman-teman. Ketika ditanya siapa namanya, gadis itu mengaku bernama Saras. Kenapa menangis? Ternyata setelah dilihat, seluruh badan Saras itu berwarna hitam kehijauan teman-teman. Terus ditanya lagi, kenapa kok bisa sampai di sini, di tempat ini? Kemudian Saras menjawab bahwa dia sedang mencari adiknya yang sedang pergi dari rumah, atau mungkin lebih tepatnya ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Kita tidak tahu ada aktivitas apa terhadap kedua orang tua tersebut sehingga menelantarkan anaknya. Dan kemudian yang Saras itu kenapa kok bisa berwarna hitam kehijauan seluruh badannya. Singkat cerita, Saras dibawa pulang oleh Mas Yoga. Setelah itu dicoba untuk diobati. Nah, proses pengobatan itu Mas Yoga mendapat petunjuk dari sahabat gaibnya harus menggunakan mustika kembang kantil. Belum ketemu mustika tersebut, Saras pergi dari rumah Mas Yoga dan tidak diketemukan. Didapatlah informasi, tapi tidak tahu kebenarannya. Katanya Saras sudah tidak ada atau meninggal, sudah nggak usah dicari-cari, seperti itu. Selang hari berganti, Mas Yoga mendapatkan informasi lagi, wisik ya, pesan dari sahabat gaibnya, bahwa sebentar lagi adiknya yang dulu pernah diketemukan di hutan teman-teman, yang bernama Cindy, akan mengalami sebuah musibah atau malapetaka. Saat itu dia tidak tahu akan ada musibah apa menimpa Cindy, gadis hutan yang pernah ditemukan Mas Yoga itu. Tidak lebih dari 24 jam setelah mendapatkan informasi itu, kurang dari 24 jam ternyata Cindy mengalami sakit. Kemudian dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu terpontang-pantinglah Mas Yoga untuk mencari sarana pengobatan. Pergilah ia ke hutan, kemudian bertemu dengan Bawor. Bawor itu juga anak hutan teman-teman yang sudah lama diasuh oleh Mas Yoga, tetapi belum mau diajak pulang ke rumah, masih betah di hutan teman-teman. Ngobrol atau konsultasi atau sharing. War, ini gimana nih, Cindy sakit, sekarang berada di rumah sakit. Kira-kira gimana nih biar bisa cepat sembuh. Dan Mas Yoga mendapatkan informasi sama teman-teman. Gunakan mustika kembang kantil. Seperti itu, dan itu ada kuncinya, kunci untuk menemukan mustika tersebut. Kemudian selang berganti hari, ternyata mustika itu sudah
didapatkanlah oleh Bawor anak hutan tersebut berjumlah 9 teman-teman. Saat itu berjumlah 9 dan harus ditirakati supaya bisa digunakan. Kemudian mustika yang berjumlah 9 itu ditirakatilah oleh Mas Yoga di tengah hutan, yaitu membaca sholawat sebanyak 40.000 kali teman-teman. Berarti itu kan semalaman ya, dari malam sampai pagi teman-teman. Setelah itu pulanglah Mas Yoga dan mengobati Cindy yang saat itu sudah dibawa pulang ke rumah. Digenggam begitu, kemudian ya didoakanlah, dibantu dengan Bawor. Saat itu Bawor datang ke rumahnya Mas Yoga. Kemudian sembuh. Nah, jadi yang versi pertama itu ada batiknya teman-teman, berjumlah 9 ya. Nah ini, tapi kalau yang saya miliki ini bukan yang buatan pertama, ini buatan yang kedua teman-teman kemungkinan. Karena yang pertama itu Mas Yoga membagikan kepada subscribernya dengan memaharkan dengan mahar yang masih terlalu tinggi. Jadi saya tidak bisa memilikinya yang versi pertama itu. Kenapa kok yang pertama itu sebenarnya selalu lebih istimewa teman-teman? Karena di situ ada semangat dan niat yang sangat bersungguh-sungguh teman-teman. Biasanya produk yang perdana atau yang pertama itu sangat berkualitas dayanya, seperti itu. Kemudian jumlah mustika ini sebenarnya sangat banyak sekali teman-teman, karena pada sejarahnya saat itu ada sebuah kerajaan yang ingin membagikan mustika kembang kantil ini kepada rakyatnya. Jumlahnya sangat banyak sekali, mungkin bisa satu kelurahan gitu lah, kalau zaman sekarang namanya kelurahan ya teman-teman. Akan tetapi orang yang dipercaya oleh sang raja, yang diamanahi untuk menyebarkan mustika kembang kantil ini kepada rakyat, orang yang diamanahi itu ternyata tidak amanah. Entah itu dibawa pergi atau dirampok. Intinya tidak sampai ke rakyatnya. Kemudian terpendam di dalam sebuah daerah. Nah, tepatnya di pegunungan yang hanya Mas Yoga yang tahu, kita tidak tahu teman-teman. Ada di sana, jumlahnya sangat banyak sekali. Dan ini yang versi kedua. Saat itu saya mau mas, karena kan harganya sudah diturunkan teman-teman. Maharnya sudah diturunkan. Dia bilang tinggal yang putih sama yang hitam mas. Yang corak batik sudah tidak ada. Corak batik itu yang 9 pertama kali itu teman-teman. Memang seperti batik. Terus saya balas, tidak saya jawab. Tidak saya jawab pilih yang hitam atau putih yang gak ada batiknya. Saya biarkan. Dan ternyata dikirim yang seperti ini teman-teman. Ini ada coraknya teman-teman. Ada seperti garis-garisnya ya. Dan ini alami teman-teman. Bukan buatan dikerik atau diapain, itu enggak. Ini terlihat tidak putus gitu loh. Garisnya itu enggak putus. Seperti ini ya. Ini strukturnya teman-teman khas watu gunung. Nah, jadi kalau batu itu kan ada dua ya, di air atau di darat gitu. Kalau di air kan bisa di sungai, bisa di pantai atau di laut. Kalau di darat itu ya di pegunungan lah atau di daratan. Nah ini karakter batunya, karakter mustika ini berkarakter watu gunung teman-teman, bukan dari air. Jadi saya kemarin pernah punya ya mustika kembang kantil sudah kristal teman-teman. Dia disorot menggunakan senter itu tembus gitu. Maksudnya kristal seperti itu. Itu temuannya ada di sungai teman-teman. Sudah dialih rawatkan dengan salah satu subscriber, dan saya juga punya satu itu aja. Bisa dicek di komunitas teman-teman. Itu kan kalau YouTube ada baris komunitas ya, beranda video playlist komunitas ya. Di komunitas itu diklik, nanti ada videonya atau ada fotonya yang milik saya, yang pernah saya punya dahulu di situ, tapi sudah dialih rawatkan. Kemudian ini manfaatnya untuk apa?
informasi yang didapat. Ini untuk sarana keselamatan teman-teman. Namanya sarana ya. Sarana keselamatan, rezeki biar lancar, kewibawaan, dan keberuntungan. Terus ada lagi, ini bisa bagi, jadi ini pernah diminta ya oleh salah satu makhluk gitu yang membantu dalam misi Mas Yoga pada waktu itu apa ya, pedang Larmonga dan apa gitu. Nah itu makhluk itu ingin meminta salah satu koleksi Mas Yoga, yang diminta pertama ialah mustika kembang katil ini. Katanya untuk apa? Dijawablah supaya bisa memiliki banyak pengikut. Begitu teman-teman. Garis besarnya seperti tadi disebutkan manfaatnya. Namanya sarana ya, yang kuasa tetaplah Tuhan ya, ibaratkan obat ya. Obat itu kan sarana untuk penyembuhan. Kuasa kesembuhan juga ada pada Tuhan. Begitu juga ini sebagai sarana keselamatan, kerezekian dan keberuntungan ya, tetap harus eling dan waspada lah. Manusianya sendirilah yang menjadi kunci utama. Begitu teman-teman. Mungkin ini akan kita jadikan apa ya namanya, gantungan kunci teman-teman. Di sini nanti dikasih apa ya, iketan gitu, rantai atau apa gitu. Nanti bisa jadi gantungan kunci. Apakah ini kelak akan kita alih rawatkan? Ya kita belum tahu teman-teman. Misalkan kalau ada yang kemudian di kolom komentar, Mas buat saya gitu. Ya nanti bisa kita bicarakan teman-teman. Seenggaknya saya ingin merasakan dulu ya seperti apa sih rasanya membawa mustika kembang kantil ini teman-teman. Jadi ini dari batu ya teman-teman, bukan dari besi kuning. Namanya mustika itu pasti dari batu, bukan dari besi. Demikian saja ya sharing untuk hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.